warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zelani Fitriya dari kelas 3C Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Dr. Misda SHG MPD. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Soal yang kedua, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Soal nomor 3, berikan oleh saudara beberapa contoh wirausahaan dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Baiklah, mari langsung saja kita jawab. Jadi, pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk kemandirian peserta didik. Hal ini dikarenakan pendidikan kewirausahaan tidak hanya mengajarkan bagaimana cara berbisnis, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan karakter peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan secara mandiri. Melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik dilatih untuk berpikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya diarahkan untuk bergantung pada orang lain atau menunggu lapangan pekerjaan, tetapi didorong untuk mampu menciptakan peluang bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sikap ini sangat penting dalam membentuk kemandirian, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga melatih mental peserta didik agar tidak mudah menyerah. Dalam proses kewirausahaan, peserta didik akan dihadapkan pada resiko, kegagalan, dan tantangan. Dari proses tersebut, peserta didik belajar untuk bangkit, mengevaluasi kesalahan, dan mencari solusi. Sikap inilah yang membentuk pribadi yang tangguh dan mandiri. Pendidikan kewirausahaan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Peserta didik terbiasa mengambil keputusan, menyampaikan ide, serta bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Kepercayaan diri ini menjadi modal penting bagi peserta didik untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan sangat urgen karena mampu membentuk peserta didik yang mandiri secara mental, ekonomi, dan sosial, serta siap menghadapi realitas kehidupan di masa depan. Oke, mari kita lanjut menjawab pertanyaan nomor 2. Dalam berbagai strategi pembelajaran kewirausahaan, menurut saya terdapat 4 strategi yang paling efektif diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Strategi ini sangat efektif karena peserta didik terlibat langsung dalam pembuatan suatu produk atau jasa. Melalui proyek tersebut, peserta didik belajar merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kewirausahaan secara nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Strategi yang kedua adalah experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam strategi ini, peserta didik belajar melalui praktik langsung, seperti simulasi usaha atau kegiatan kewirausahaan sederhana. Pengalaman tersebut membantu peserta didik memahami konsep kewirausahaan secara lebih mendalam dan membentuk keberanian dalam mengambil resiko.
Strategi yang ketiga adalah contextual teaching and learning atau CTL. Strategi ini mengaitkan materi kewirausahaan dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat melihat langsung bagaimana manfaat kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari dan terdorong untuk menjadi lebih kreatif dan solutif. Nah, strategi yang keempat adalah pembelajaran melalui role model atau studi kasus. Peserta didik belajar dari pengalaman wirausahawan sukses sehingga memperoleh inspirasi dan motivasi. Strategi ini mampu membantu peserta didik membangun mindset positif bahwa kewirausahaan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan usaha dan komitmen. Jadi, keempat strategi ini efektif karena tidak hanya menekankan teori, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Oke, jawaban terakhir untuk jawaban nomor 3, yaitu dalam bidang pendidikan agama Islam terdapat beberapa bentuk wirausaha yang memiliki peluang besar. Contoh pertama adalah Lembaga Bimbingan Belajar Pendidikan Agama Islam dan Tahfiz Al-Quran. Peluangnya cukup besar karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama semakin meningkat. Namun, tantangannya adalah menjaga kualitas pengajar serta konsistensi peserta didik. Contoh kedua adalah platform digital pembelajaran pendidikan agama Islam seperti kelas online atau aplikasi Islami. Peluangnya terletak pada perkembangan teknologi dan jangkauan yang luas. Tantangannya adalah kebutuhan modal, kemampuan teknologi, dan menjaga konten tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contoh ketiga adalah penerbitan buku dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Peluangnya adalah kebutuhan sekolah dan madrasah yang terus ada, sedangkan tantangannya adalah persaingan dengan penerbit besar serta inovasi konten agar tetap menarik. Contoh keempat adalah pelatihan dan workshop pendidikan agama Islam seperti pelatihan guru PAI atau parenting Islami. Peluangnya adalah meningkatkan kebutuhan pengembangan kompetensi, sedangkan tantangannya adalah kepercayaan masyarakat dan manajemen kegiatan.